Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti judul yang tertera di layar, kali ini kita akan membahas menghadapi tantangan dan mendorong sosialisasi anak berkebutuhan khusus. Kenapa sih kita harus membahas ini? Karena agar masyarakat sekitar dan orang yang berhadapan langsung dengan anak berkebutuhan khusus mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Dan kali ini kita akan membahas strategi dan pendekatan untuk meningkatkan kemandirian dan interaksi sosial. Bersama saya Afifas Memtias, mari kita bahas. Oke, yang pertama ada penerimaan dan pemahaman orang tua. Sikap terbuka orang tua. Orang tua itu perlu memiliki sikap terbuka dalam menerima kondisi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sikap ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, sehingga anak merasa dapat dihargai dan diterima oleh lingkungan sekitar serta orang tuanya sendiri. Lalu ada penerimaan diri dan dukungan emosional. Menerima kondisi diri penting untuk dukungan emosional dan meningkatkan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Penerimaan emosional ini harus disertai dengan dukungan oleh orang tuanya secara emosional agar di kemudian hari anak tidak melakukan emosional yang meledak-ledak dan merugikan orang lain. Edukasi tentang kebutuhan khusus. Orang tua perlu memahami kebutuhan anak kebutuhan khusus untuk memberikan dukungan lebih baik. Contoh permainan yang sering dilakukan pada anak berkebutuhan khusus mulai usia dari 1 atau 1-5 seperti motorik halus serta motorik kasar. Banyak permainan dilakukan secara sederhana yang bisa dilakukan di rumah maupun di luar rumah. Lalu yang kedua ada strategi penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Sering kita ketahui, anak berkebutuhan khusus sangatlah ingin diperhatikan, entah dia seperti caper kepada orang tuanya maupun caper kepada lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kita harus mengapresiasi emosional yang sedang dia lampiaskan kepada orang-orang. Tetapi harus digarisbawahi, emosional yang dia lampiaskan harus masih dalam batas wajar dan harus masih bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Perhatian, di sini ada perhatian sesuai kebutuhan, meningkatkan rasa dihargai. Itu sangatlah wajib secara emosional untuk dihargai setiap emosional yang anak-anak berkebutuhan khusus miliki. Mereka walaupun tidak bisa berbicara dengan lancar, tetapi kita harus mengapresiasi melewati emosional serta yang lain-lain mungkin kita bisa pahami sehari-hari. Walaupun berbicara dua arah dengan anak berkebutuhan khusus sangatlah sulit, tetapi sebagai orang tua, kita harus tetap memotivasi mereka untuk mendorong perkembangan kemampuannya serta kepercayaan diri mereka secara berkala. Bimbingan dalam perkembangan. Bimbingan baik sama dengan pengawasan yang teratur. Apa sih maksud dari itu? Bimbingan baik sama dengan pengawasan teratur adalah berarti anak sudah memahami apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan bisa mematuhi semua perkataan itu walaupun mereka sulit untuk berbicara dan ingin menyampaikan apa pendapat mereka. Tetapi anak tetap harus butuh arahan dari orang tuanya untuk berkembang. Dengan dukungan konsisten orang tua serta profesional sangatlah penting. Lalu ada kolaborasi dengan sekolah. Ini kolaborasi dengan sekolah sangatlah penting untuk perkembangan interaksi sosial anak. Kerjasama orang tua dengan sekolah sangatlah penting untuk kesuksesan anak di masa depan. Ini bisa didiskusikan oleh guru dan profesional untuk membantu rencana pendidikan mereka di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah kemandirian dan sosialisasi. Pengajaran keterampilan dasar. Apa sih pengajaran keterampilan dasar itu? Yaitu yang biasa mereka lakukan dalam lingkungan rumah, seperti misalnya dari bangun tidur, dia melakukan aktivitas melipat selimut, lalu merapikan kasur, langsung dilanjut dengan aktivitas mandi, seperti dia melepas baju sendiri hingga dia memakai baju sendiri. Lalu ditambah lagi dengan cara dia makan, seperti dia memegang sendok, menyuapkan nasinya ke dalam mulut. Itu sangatlah penting walaupun
memang di awal agak sulit, tapi harus tetap konsisten dan dipastikan nanti seiring berjalan waktu dia akan bisa mandiri secara berkala, dan dibutuhkan kesabaran sebagai orang tuanya dan tetap harus konsisten. Mendorong eksplorasi aman. Menjelajahi lingkungan aman meningkatkan rasa percaya diri anak, memahami batasan dan menemukan kemampuannya. Seperti contohnya ketika anak keluar rumah lalu mereka bermain di taman dan bertemu dengan orang-orang sekitar seperti warga-warga setempatnya, lalu dia menemukan hal-hal baru seperti dia melihat rumput atau dia baru pertama kali bertemu dengan orang lalu bermain di area playground. Itu sangat dianjurkan anak berkebutuhan khusus menjelajahi lingkungannya, mendapatkan rasa percaya diri kepada anak, lalu memahami batasan-batasan mana aja sih yang emang diperbolehkan dan mana yang beresiko gitu, dan menemukan kemampuan baru. Semisalnya di playground, di area playground terdapat seperti memanjat tebing, lalu bermain seluncuran, itu sangatlah membantu kognitif anak berkebutuhan khusus. Interaksi dengan teman sebayanya, yang seperti kita ketahui, mungkin di Indonesia ini anak berkebutuhan khusus tuh masih dianggap sebagai aib keluarga. Maka dari itu anak-anak tuh suka dikurung dalam rumah dan jarang melakukan interaksi dengan teman sebayanya maupun lingkungan sekitarnya. Nah, untuk menghadapi tantangan anak berkebutuhan khusus ini, kita harus dianjurkan sebagai orang tua mengadakan kegiatan kelompok yang melibatkan anak berkebutuhan khusus dekat dengan teman sebayanya untuk memperkuat keterampilan sosial mereka beserta interaksinya. Walaupun memang di awal pasti ada satu dan lain hal yang mungkin tidak mengenakan hati orang tua maupun orang tua teman sebayanya. Lalu ada keterampilan sosial dan pengelolaan emosi. Mengajarkan anak berkebutuhan khusus keterampilan sosial dan cara mengelola emosi itu sangatlah penting untuk adaptasi di lingkungan sosial. Yang kita ketahui, anak berkebutuhan khusus mungkin ketika lingkungan sosial mereka sering tantrum atau mereka suka menyakiti diri karena mereka belum terbiasa dengan lingkungan sekitarnya yang awalnya mungkin hanya di rumah saja, lalu dia kaget bertemu dengan orang banyak. Ada teman sebayanya yang mungkin ingin mengajak main tetapi dia belum bisa berkomunikasi secara baik, mungkin itu akan menjadi suatu tantangan bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Keterampilan ini justru harus diasah agar anak berkebutuhan khusus ini memiliki cara komunikasi, mendengarkan, dan menyelesaikan konflik antara teman sebayanya maupun lingkungan sosialnya. Dukungan emosional dan terapi. Dukungan emosional yang kuat dari orang tua dan terapis mendorong kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Maksudnya apa sih dukungan emosional ini? Dukungan emosional secara orang tua itu sangatlah wajib untuk diperhatikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sini juga disebutkan terapis, yaitu orang tua wajib membawa anaknya ke terapis untuk mendapatkan penanganan secara profesional. Di terapis ini yang saya ketahui yaitu biasanya anak dibawa ke terapis untuk melakukan seperti latihan fokus untuk anak berkebutuhan khusus, lalu fokus untuk mendengarkan serta berbicara untuk berkomunikasi nantinya. Walaupun pelafalannya di awal memang tidak lancar, tapi dengan seiring berjalannya waktu dan rutin itu akan menjadi sebuah percakapan dua arah untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, di sini juga ada quotes, apa yang tampak bagi kita sebagai cobaan pahit seringkali merupakan berkah terselubung. Untuk orang tua di luar sana, jangan menganggap anak berkebutuhan khusus sebagai aib keluarga, tetapi jadikanlah mereka sebagai berkah yang Tuhan kasih untuk keluarga Anda. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan materi-materi sebelumnya tadi, di sini akan ada sesi tanya jawab, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus? Jawaban yang pertama ada A. Mengajarkan keterampilan dasar seperti mandi dan berpakaian untuk meningkatkan kemandirian, atau B. Dibiarkan saja. Kira-kira apa jawabannya ya? Tulis di kolom komentar.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.